Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat Isya, insyaallah jemaah salat tarawih Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini kita masih diberi rahmat dan nikmat-Nya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah kita masih mampu menggerakkan hati kita, kita masih mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita untuk datang ke rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, yaitu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Selanjutnya selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau sudah bersusah payah mengawal kita minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti sekarang. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang sudah berada pada 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi judul pengajian kita pada malam hari ini adalah ada 3 amalan rutin yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa puasa Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Semoga di akhir Ramadan ini menjadi momentum bagi kita agar kita tetap istiqomah dan tetap meneguhkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan bisa kita menjadi orang-orang yang menyiakan akhir-akhir Ramadan yang mulia ini. 10 malam terakhir bulan Ramadan
telah datang. Hari-hari akhir Ramadan yang akan menjadi saksi mengenai apa-apa yang akan kita lakukan. Apakah kita mampu mengisinya dengan berbagai ketaatan, ataukah kita biarkan berlalu begitu saja? Inilah saatnya bagi kita untuk mengejar ridha Allah. Dan inilah saatnya kita untuk mendapatkan kemenangan. Dan inilah saatnya kita untuk mencapai hari yang fitri. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, betapa banyak orang yang menginginkan bertemu dengan akhir Ramadan ini, tetapi jatah hidupnya sudah habis. Betapa banyak orang yang ingin bertemu dengan 10 Ramadan ini dan ingin mendapatkan keberkahan darinya, namun ajalnya yang memutuskan harapannya. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih dipertemukan dengan 10 akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, agar kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin dan mengisinya dengan berbagai ibadah. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, jika memasuki 10 Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siti Aisyah menceritakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashra awakhir Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 akhir Ramadan, lalu Rasulullah mengerjakan yang pertama adalah syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu itu adalah bapak-bapak dan ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggang ini bapak-bapak dan ibu adalah kata kiasan. Artinya adalah apabila telah datang 10 akhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk beribadah. Beliau bersungguh-sungguh melebihi daripada hari-hari sebelumnya. Dan beliau tidak menggauli istri-istrinya, dan beliau menjauhi segala urusan dunia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir Ramadan ma la tajtahidu ghairihi. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah datang 10 akhir Ramadan, beliau sangat bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah melebihi daripada hari-hari yang lainnya. Hadis ini bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, hadis ini menceritakan seseorang atau sesosok seorang Nabiullah, Habibullah, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau
telah dijamin oleh Allah masuk surga, dan beliau dijaga dari segala dosa-dosanya. Namun Rasulullah SAW tidak mau menyia-nyiakan 10 akhir Ramadan ini. Bahkan beliau lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mau 10 akhir Ramadan ini berlalu begitu saja. Kalau kita lihat sekarang ini, bapak-bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, terbalik keadaannya. Kalau umat Islam sekarang ini, bapak-bapak dan ibu, di awal Ramadan sampai akhir Ramadan, umat Islam bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Terbukti di awal Ramadan sampai pertengahan bulan Ramadan, semua masjid-masjid dan musala-musala penuh sesak oleh jemaah. Di mana sajalah tampaknya bapak-bapak itu penuh sampai ke teras masjid. Bahkan di tempat lain ada sampai ke jalan-jalan gadang. Untuk itu pana antusias umat Islam untuk menegakkan atau menjalankan perintah-perintah Allah. Tetapi setelah 15 hari Ramadan atau 10 akhir Ramadan, masjid-masjid dan musala-musala sudah mulai lapang. Artinya jemaahnya sudah banyak yang berkurang. Kemana jemaah-jemaah itu, bapak-bapak dan ibu? Sebagian jemaah-jemaah itu sudah disibukkan oleh dunia. Mereka sudah banyak yang pergi ke mal-mal, sudah banyak pergi kepada tempat-tempat perbelanjaan untuk membeli baju rayu, untuk membeli telakung rayu dan sebagainya, sibuk dengan mengwe-we rayu kan itu. Di dalam agama Islam, bapak-bapak dan ibu, tidak melarangnya. Tetapi yang perlu, jam-jam atau waktu-waktu beribadah janganlah terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi itulah pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, yaitu marilah kita manfaatkan 10 akhir Ramadan ini untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah rutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari Ramadan terakhir ini adalah yaitu wa ahya lailahu, yaitu menghidupkan malam-malam Ramadan. Menghidupkan malam-malam Ramadan, bapak-bapak dan ibu, yaitu dengan cara memperbanyak iktikaf. Jadi iktikaf ini, bapak-bapak dan ibu, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakannya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apa saja yang kita kerjakan di waktu iktikaf itu? Yaitu kita menahan diri di dalam masjid dan melakukan atau menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya, seperti melaksanakan salat wudu, salat tahiyatul masjid, dan salat tahajud. Setelah itu berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Setelah itu kita berdoa. Setelah itu kita memperbanyak membaca Al-Quran. Apa kegunaan atau apa maksud dari iktikaf itu, bapak-bapak dan ibu? Iktikaf itu yang pertama tujuannya adalah untuk membangun kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriktikaf
kita bisa merasakan Allah itu dekat sekali dengan kita. Dengan beriktikaf kita lebih khusyuk berdoa kepada Allah. Dengan beriktikaf kita bisa menghadirkan Allah di depan kita. Di saat beriktikaf itulah kita sampaikanlah apa yang ingin akan kita sampaikan. Berdoalah kepada Allah. Bila perlu sampai mengeluarkan air mata, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari doa-doa yang kita baca, ada satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa itu? Yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Dan sesungguhnya Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Jadi di waktu kita beriktikaf, Bapak-bapak dan Ibu, kita dianjurkan untuk membaca doa itu oleh Rasulullah. Kalau tidak bisa kita membaca dengan bahasa Arab, kita baca saja dengan bahasa Indonesia. Sekali lagi kami menyampaikan, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, dan sesungguhnya Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Oleh karena itu, maafkanlah aku ya Allah. Yang kedua, tujuan dari beriktikaf itu, Bapak-bapak dan Ibu, ialah untuk mencari Lailatul Qadar. Kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berburu Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah malam penuh barakah, malam penuh berkah. Lailatul Qadar itu adalah yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Allah di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa, Bapak-bapak dan Ibu? Apabila kita beribadah di saat Lailatul Qadar itu, maka kita beribadah sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi Allah itu Maha Penyayang pada kita, Bapak-bapak. Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bisa meraih ibadah sebanyak-banyaknya. Di antaranya Allah turunkan Lailatul Qadar kepada kita. Lailatul Qadar ini hanya diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, dan tidak diturunkan kepada umat-umat Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu, kita sekarang sudah berada di 10 akhir Ramadan. Di saat inilah Allah menurunkan Lailatul Qadar, dan oleh karena itu marilah kita raih malam kemuliaan ini. Yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu, amalan rutin yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Ramadan ialah wa aiqadha ahlahu, yaitu membangunkan keluarganya. Jadi membangunkan keluarganya ini, Bapak-bapak dan Ibu, salah satu peduli kepada keluarga kita. Jadi kalau kita ingin menghidupkan Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam Ramadan, kita ajaklah keluarga kita untuk ikut beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga. Di 10 akhir Ramadan beliau selalu membangunkan istri-istrinya dan anak-anaknya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Begitu juga Rasulullah mengajak para sahabat-sahabat, jangan sampai kita menyia-nyiakan di 10 akhir Ramadan ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya.
Jadi ini semuanya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini semuanya adalah pelajaran bagi kita yang harus kita contoh dan harus pula kita lakukan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita diberi kekuatan, bisa kita melaksanakan atau meningkatkan kualitas ibadah kita di 10 akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita di hari akhirat nanti kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sajalah penyampaian kami kepada bapak-bapak dan ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi pelajaran yang sangat berharga dan kita amalkan hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.